Baik, selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada Kakak Siska kami persilakan. Pada kesempatan hari ini kami ingin berbincang-bincang mengenai proses perkembangan anak, di mana perkembangan anak sangat penting untuk diketahui, terutama bagi orang tua. Baik Kakak Siska, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah hadir pada kegiatan kami pada sore hari ini. Kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai perkembangan anak. Langsung saja Kak Siska, apa itu perkembangan anak? Terima kasih kepada Kakak Herli. Perkembangan anak yaitu di mana proses si kecil mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini terutama pada fisik maupun pikiran dari anak tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa yang dapat mempengaruhi perkembangan dari seorang anak tersebut? Ya, baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari anak tersebut, yang pertama faktor genetika, yaitu faktor keturunan dari orang tua. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar yang dipengaruhi dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial maupun interaksi dengan teman sebaya. Apa saja jenis-jenis dari perkembangan seorang anak? Jenis-jenis dari perkembangan seorang anak, yang pertama perkembangan kognitif, meliputi di mana anak tersebut memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar maupun menyelesaikan masalah. Yang kedua, perkembangan bahasa, di mana si kecil mampu mengenal suara atau kata sehingga membentuk kalimat. Yang ketiga, perkembangan fisik, di mana anak tersebut mengalami perkembangan terutama pada ototnya. Dan yang keempat, perkembangan sosial dan emosional, di mana anak tersebut mampu menciptakan bagaimana identitas sebenarnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tahap-tahap perkembangan dari seorang anak? Baik, terima kasih. Yang pertama, tahap mulai dari lahir sampai umur 3 bulan, di mana bayi yang baru lahir itu setiap harinya membawa perubahan dan perkembangan. Sementara yang kedua, bayi yang berumur 3 bulan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kecepatan dirinya. Yang kedua, umur 4-6 bulan. Pada usia ini si kecil mulai sadar dan memiliki tujuan arah gerakan. Si kecil mulai tersenyum dan tertawa. Yang ketiga, umur 7-12 bulan, di mana bayi mulai bergerak. Pada tahap ini ia mulai duduk dalam waktu lama lagi. Yang keempat, umur 1-2 tahun, di mana anak-anak mulai sadar akan perilaku mereka sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Mereka semangat untuk belajar, mengenal hal-hal yang baru, dan mulai berkomunikasi serta mengekspresikan wajahnya. Yang kelima, umur 2-3,5 tahun, di mana anak-anak mulai mengalami perubahan besar pada kemampuan sosial, intelektual, dan emosionalnya. Yang keenam, umur 4-5 tahun, di mana anak-anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya maupun guru-guru di sekolahnya. Dan yang ke-7, umur 5-8 tahun,
di mana ia mulai bisa memakai baju dengan sendirinya dan senang bermain dengan teman-temannya. Pertanyaan selanjutnya, tentu perkembangan anak itu sangat penting ya. Jadi mengapa perkembangan anak itu sangat penting? Ya, baik, terima kasih. Perkembangan emosional, sosial, dan fisik anak-anak memiliki efek langsung pada perkembangan mereka secara keseluruhan. Oleh sebab itu sangat penting memperhatikan perkembangan si kecil demi memaksimalkan kesejahteraan masa depan mereka. Pengalaman anak-anak ikatan yang dibentuk dengan peran orang tua serta pembelajaran awal di kehidupan mereka sangat berpengaruh hingga di masa kelak. Baik Kakak Siska, seperti apakah masalah yang sering terjadi pada proses pertumbuhan dalam perkembangan anak? Masalah yang sering tumbuh dalam perkembangan anak, misalnya faktor genetika, yaitu faktor turunan dari orang tua. Selain itu ada juga keterlambatan perkembangan yang terjadi ketika anak tertinggal dari teman-teman dalam hal pertumbuhan mental atau fisik. Pertanyaan selanjutnya Kak Siska, dalam proses pertumbuhan anak itu tentu orang tua memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana sih peran orang tua dalam mewujudkan pertumbuhan anak-anak mereka? Orang tua perlu ingat bahwa penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari untuk memaksimalkan perkembangan anak. Yang pertama, berikan si kecil banyak cinta dan perhatian, menggenggam tangan, sering memeluknya, dan mendengarkan apa yang ingin ia katakan, merupakan cara penting untuk menunjukkan bahwa ibunya menghargai si kecil. Yang kedua, sering-seringlah berinteraksi dengan si kecil dengan bermain, makan, dan bernyanyi bersamanya. Dengan begitu, si kecil akan tumbuh dengan perasaan spesial kepada ibunya. Di sisi lain, ibunya juga mempelajari lebih banyak tentang minat dan keterampilan si kecil. Yang ketiga, pelajari pola penting untuk membantu memaksimalkan perkembangan anak, baik untuk perkembangan fisik maupun kognitif. Baik, terima kasih Kakak Siska telah menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai perkembangan dari seorang anak. Karena perkembangan seorang anak itu perlu kita pelajari agar mereka tumbuh dengan baik.